saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi, Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya resiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya. Saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mantu dia. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu. Kepada siapa dia mengadu? Gitu. Kalau saya umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito, atau dibelikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anak ini nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu, mau saya kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, tapi jadi transparan. Berarti bisa jadinya bahwa tidak ada komunikasi dengan Ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak perwalian itu masuk ya, Om? Belum juga. Belum. Om kecewa nggak sih, maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan ke media dari pihak sana mungkin? Ya kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya nelfon saya ini tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini yang yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Nah, apalagi? Lalu berputar kepada waris segala macam harta. Tapi perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya, gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa, kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting untuk ke depan Gala. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah untuk ke depannya Gala masa depan. Karena
Galau udah nggak ada orang tua. Ketika dia sekolah, ketika dia mendaftar, ketika dia administrasi kenegaraan, yang ditanyakan orang tuanya, siapa yang nanti ngurus? Nah itulah makanya dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut. Jadi jangan selalu berputar kepada masalah harta, warisan, segala materi. Ya, ada lagi yang lebih penting untuk kedepannya Gala. Itu yang paling penting kita pikirkan. Itu seperti itu, Pak. Oke Bang, terkait perwalian tadi ya kan, kalau dua-duanya disetujui oleh pihak pengadilan itu bagaimana Bang nantinya? Karena kita bicarakan kalau Bapak Faisal disetujui, lalu Ayah Dodi memasukkan juga ke PA pusat dan disetujui, itu bagaimana hukumnya Bang dari setuju? Jadi kalau penunjukan perwalian itu pasti satu, tidak mungkin double-double. Jadinya perwalian tuh beda dengan hadona atau anak setelah perceraian ya. Kalau anak setelah perceraian itu kan mewahid 12 tahun itu ikut di ibunya, di undang-undang seperti itu. Kalau perwalian itu ya dari kata wali ya, jadinya penunjukan siapa yang berhak itu siapa nanti ditunjuk oleh majelis hakim. Seandainya di Jakarta Barat disetujui Haji Faisal, di sana disetujui Pak Dodi, ya itu double berarti. Itu sangat mungkin jarang terjadi dalam arti kata itu dualisme hukum. Dan mungkin kan ada info dari pusat ke barat, barat ke pusat pasti ada. Mungkin nanti digabungkan atau itu juga bisa. Jadinya perwalian tuh biasanya ditunjuk satu untuk mengurus anak. Jadi perwalian tuh bukan melulu ke orang ya. Jadi perwalian tuh termasuk pengurusan apa-apanya. Itu perwalian. Kalau untuk mengasuh, ya yang pasti tanggung jawab dua pihak untuk mengasuh Gala. Yang paling penting itu kan Pak? Ya, saya maunya sama Mas Dodi bekerja sama membesarkan anak ini agar jangan terganggu perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, dan anak ini ya sesuai dengan harapan orang, anak yang berguna lah ya bagi masyarakat ya. Itu harapan saya. Oke. Om, terakhir dong, kondisi kan rumah sendiri, so far nanti kan akankah tetap stay di situ atau nanti Gala diangkut ke rumah Om atau seperti apa sih? Karena kan masa kontraknya sendiri kan kabarnya sudah ini. Ya, kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sekarang saya terus terang aja takut saja bertindak semuanya. Mau melihat duitnya aja takut saya. Mau memegang apa aja saya takut. Kainnya di rumah takut. Saya terus terang aja. Saya nggak mau saya dicap nanti pertama iya ini anak yatim. Bagi saya sangat takut dengan anak yatim piatu. Kenapa? Saya pesan orang tua saya jangan dimakan harta anak yatim piatu, itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi sangat saya berhati-hati sekarang. Ya sangat berhati-hati saya sekarang. Jadi mohon para wartawan juga jangan dipelintir ya. Saya alhamdulillah masih berusaha dagang, masih bisa saya sampai sekarang untuk membiayai anak istri saya kan gitu ya. Yang harus jadi masih saya pilih-pilih ini punya siapa masih saya pilih-pilih. Om, itu mungkin sedikit sudah dapat kabar dulu Jody di sana